Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika mereka membahas tentang karamah atau membahas tentang kekeramatan, berbeda dengan apa yang difahami oleh sebagian masyarakat. Karena dalam pandangan masyarakat, keramat itu apabila seseorang bisa berjalan di atas air, atau dia bisa terbang, atau dia kebal ketika ditebas dengan benda-benda tajam. Itu stigma yang terbangun di tengah masyarakat dari kekeramatan. Namun, sebenarnya karamah yang paling terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika hamba itu bisa istiqomah di jalan Allah dan mati dalam keadaan dia itu taat kepada Allah Rabbul Alamin. Allah menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Allah akan datangkan kepadanya malaikat. Dan malaikat itu akan berkata kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Ya, ini petanda seseorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Itu petanda kehidupan dia di dunia itu sudah berhasil dia tutup dengan kebaikan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau takut apa yang engkau akan lewati setelah kematianmu. Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan urusanmu. Dan juga jangan kau sedih apa yang kau tinggalkan dari istri dan anak-anakmu, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga mereka. Ya, inilah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada orang-orang yang dulunya di dunia dia bisa istiqomah di jalan Allah. Nah, kalimat istiqomah inilah kalimat yang sangat mudah untuk kita ucap, mudah untuk kita hafal, dan mudah untuk kita menulisnya. Tetapi mempraktekannya itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah kalimat, ya aku tidak ada satupun orang akan bertanya kepadamu. Kemudian Nabi berkata, Qul amantu billahi, itu mustaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Ya, ketika seseorang mengucapkan aku beriman kepada Allah, ya aku taat sama Allah, aku cinta sama Allah, itu tidak cukup. Sampai nampak darinya ya seluruh perbuatan, hati, qalbunya tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala atur. Ya, sebagaimana dijelaskan diterangkan oleh para ulama, al-ibrah bukanlah seseorang mengaku saya cinta sama Allah. Al-ibrah bukanlah seseorang mengaku saya cinta kepada Rasul. Tetapi al-ibrah, apakah Allah mencintai kita ataukah tidak? Nah, itu paling penting. Apakah Rasulullah SAW mencintai kita atau tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi, orang Nasara, mereka berkata, kami ini adalah anak-anaknya Allah, dan kami adalah orang-orang yang mencintai Allah. Subhanallah. Ini pengakuan dari mereka. Jadi Yahudi yang kafir, Yahudi yang Nasara yang terlaknat, yang setiap hari kita baca dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau laknati dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Nah, siapa orang yang dimurkai oleh Allah? Orang Yahudi. Siapa yang dilaknati oleh Allah? Orang-orang Nasara. Nah, mereka mengaku apa? Kami ini adalah orang-orang yang mencintai Allah. Nah, pengakuan mereka mencintai Allah tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena mereka tidak istiqomah dari apa yang mereka lafadzkan. Mereka tidak istiqomah dari apa yang mereka ucapkan. Dan begitu juga orang munafikun. Allah mengkhabarkan tentang kondisi orang munafik. Di mana orang munafik tempatnya? Di mana tempatnya? Dalam kerahnya neraka. Bukan neraka, kerahnya neraka. Kan begitu? Allah mengatakan innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di keraknya api neraka. Bersamaan dengan itu, Allah menceritakan tentang keadaan dan kondisi mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang-orang munafikun mendatangi engkau wahai Muhammad, sesungguhnya mereka mengatakan nashhadu. Ya, kami mempersaksikan innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar sebagai rasulnya Allah. Subhanallah ya, mereka mendatangkan dengan 3 taukidat, dengan 3 penekanan. Penekanan pertama nashhadu, penekanan yang kedua innaka, penekanan yang ketiga la rasulullah. Nah, ucapan mereka mengaku bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya Allah bermanfaat atau tidak? Tidak bermanfaat sama sekali. Sama sekali tidak bermanfaat. Bahkan mereka seperti kita sebutkan tadi bukan hanya berada dalam neraka, tapi dalam keraknya api neraka. Iya, namun yang paling terpenting para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Itu yang paling terpenting. Iya, bukan pengakuan kita mencintai Allah. Dan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang itu memiliki tanda-tanda. Iya. Ada sifat-sifat manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Dan di antara bentuk manusia atau di antara sifat orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan qalbu hati mereka di atas agama Allah dalam kondisi dan keadaan mereka diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti tanda Allah mencintai seseorang. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la'lamannal kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka mengucapkan kalimat keimanan begitu saja dalam keadaan mereka tidak dicoba dan tidak diuji oleh Allah? Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang paling jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Jelas? Ya, karena kalau mengucapkan saya beriman gampang. Ya, orang Yahudi pun mengucapkan demikian. Tetapi ya kejujuran iman seseorang, Allah menguji dia, Allah mencoba dia. Apakah dengan sakit? Ya, apakah dengan kekurangan harta? Ya, ataukah masalah-masalah yang lainnya? Semakin dia diuji oleh Allah, semakin dia dicoba oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan di tengah samudera yang sangat gelap gulita. Apa yang Allah ceritakan dan apa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali hanya dirimu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, padahal beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Iya. Beliau bukan orang yang dikenai bencana bala seperti orang-orang kafir dikenai bala, tapi Allah menguji Nabi Yunus alaihissalam untuk mengangkat kedudukan beliau. Dan bersama dengan itu beliau mengatakan saya termasuk orang-orang yang zalim. Ya, saya termasuk orang-orang yang tidak baik. Ini tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah. Diberikan istiqomah,
diberikan ya ketenangan hati di tengah besarnya ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Iya, Fir'aun yang sudah mati ribuan tahun yang lalu, tidak ada satupun orang yang tidak tahu siapa itu Fir'aun. Dikenal dengan kejelekannya, dikenal dengan kekejamannya, dikenal dengan kezalimannya. Allah menceritakan di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika pengikut Nabi Musa alaihissalam diancam oleh Fir'aun. Ancamannya apa? Dibunuh. Ancamannya itu disalib. Ancamannya dipotong tangannya, dipotong kakinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau meyakini Fir'aun itu sebagai Tuhan. Diancam. Ya, nah kita selama ini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat, ketika kita berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah SAW, apa kira-kira ujian yang paling besar yang kita hadapi? Apa kira-kira? Ada sampai tingkat pembunuhan nggak? Antum tinggal di provinsi yang sifatnya minoritas, tapi antum mengamalkan sunnah, ada masalah nggak di sini? Gak ada masalah kan? Apa kira-kira ancaman yang paling berat antum merasakan ketika istiqomah atau ketika mengamalkan sunnah? Ada nggak? Nggak ada ya? Biasanya semakin ikut kajian semakin gendut badannya, karena terlalu banyak acara. Acara ini, acara itu. Yang tadinya sebelum ikut kajian acara nggak banyak acara. Setelah ikut kajian sering banyak acara, sering banyak ngumpul, ya, akikahnya sering. Ya, jadi masalahnya kita ketika kita ikut kajian perut semakin besar. Itu mungkin masalah besarnya kita, atau ada yang lain? Hah? Cuman diomongin Wahabi kan? Nah, ngomongin di depan atau di belakang? Di belakang. Iya, nggak ada yang memudaratkan kita sedikit pun. Ini para hadirin dan hadirat diancam untuk dibunuh. Yang ngancamnya siapa? Fir'aun. Yang pasti akan dibunuh karena dia punya kekuasaan. Nah, ketika mereka diancam oleh Fir'aun, apa kata mereka? Lihat orang-orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Allah istiqomahkan mereka dengan ucapan mereka. Mereka mengatakan, qalu lan nu'thiruka ala ma ja'ana minal bayinat walladzi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Wahai Fir'aun, tidak berpengaruh sama sekali apa yang kau ancam kepada kami, enggak berpengaruh sama sekali. Sudah cukup penjelasan kepada kami dari Musa alaihissalam bahwasanya Musa adalah nabi yang hak. Dialah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai Fir'aun, faqdi ma anta qadin. Lakukan oleh engkau apapun yang ingin kau lakukan kepada kami, silakan. Engkau ingin bunuh kami, silakan. Engkau ingin memotong tangan kami, memotong kaki kami, silakan. Enggak berpengaruh sedikit pun kepada kami. Tapi ingat Fir'aun, karena kekuasaanmu lah engkau bisa berkuasa di dunia ini. Engkau bisa lakukan apapun yang kau ingin lakukan. Tapi ingat di akhirat engkau gak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Ini tanda Allah memberikan taufik kepada seseorang di tengah badai ujian dan cobaan di dalam mempertahankan agamanya. Makanya Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan demikianlah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan rasul supaya mengokohkan engkau, mengokohkan kalbumu. Makanya Nabi ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, laqad udhiya Musa akthar min hadza fasabara. Dan Nabi Musa telah diuji oleh Allah dengan ujian yang lebih besar dan beliau bersabar. Kenapa saya tidak bisa bersabar sebagaimana bersabarnya Nabi Musa alaihissalam? Ya, inilah harus yang menjadi barometer kita para hadirin dan hadirat. Kira-kira kita dicintai nggak sama Allah? Ya, kira-kira benar nggak hari ini pengakuan kita cinta kepada Allah dan pengakuan kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di antara hal yang paling terpenting sebelum saya lanjutkan tentang kisah-kisah orang-orang yang dicintai oleh Allah, mereka tetap istiqomah di atas jalan Allah. Ada hal yang paling terpenting. Iya. Di dalam kita belajar, dalam metode kita menuntut ilmu, sesuatu yang sudah cukup sering kita dengar. Ketika Imam Ahmad rahimahullah berkata, al-ilmu la ya'dilu syai'un. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Ya, selama benar niatnya. Kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, apa maksud niat benar dalam menuntut ilmu?
Kata Imam Ahmad, yarfa'ul jahl an nafsi wa ghairihi. Mengangkat kebodohan dari dirinya dan mengangkat kebodohan dari orang lain. Ini yang harus kita garis bawahi. Tujuan kita menuntut ilmu apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, karena memang kita bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Ini posisi kita. Ini posisi kita. Iya. Dan juga posisi kita dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wahai anak manusia, engkau berbuat salah siang dan malam. Itu juga posisi kita. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu, datang peringatan-peringatan kepada kita, maka yang pertama kali yang harus kita arahkan adalah diri kita sendiri supaya ilmu itu bisa berefek. Ilmu itu bisa menjadi sebab istiqomahnya kita di jalan Allah. Tapi kalau seandainya kita belajar, kita nuntut ilmu, kita hadir di majelis ilmu, ya selalu yang kita pikir kayaknya si fulan, kayaknya si alan, kayaknya si fulana, kayaknya si alana. Ini merupakan sebab di antara sebab ya tidak ada faidah ketika kita belajar dan ketika kita menuntut ilmu. Saya sebutkan beberapa kisah yang cukup, mungkin sebagian kalian sudah cukup sering mendengar. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan ketika Allah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang beriman, jangan engkau mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi. Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Qais bin Thabit. Beliau berkata, sesungguhnya ayat ini Allah turunkan kepada saya. Saya yang mengangkat suara di atas suara Nabi. Karena beliau memang dikenal orang yang fasih dalam berbicara, lantang dalam berbicara, ya keras memang bicara, ngomong beliau agak keras, ya sehingga beliau bukan khawatir, beliau mengatakan ayat ini Allah turunkan kepada saya, hancur ramalan saya penghuni neraka, sehingga beliau menangis di rumah beliau, tidak keluar dari rumah. Kemudian Nabi SAW mengutus para sahabatnya untuk bertanya kemana Qais bin Thabit, kenapa dia tidak hadir di majelis. Kemudian mereka mendapatkan cerita apa yang kita sebutkan tadi. Kalau Qais bin Thabit, beliau menangis karena ayat ini Allah turunkan kepada dirinya. Jadi mereka, para hadirin dan hadirat, ketika belajar, ketika mendengar sesuatu ancaman dari Allah dan Rasulnya, mereka suka sensitif. Kalau itu adalah saya. Itu yang kita nggak punya hari ini. Itu yang nggak ada dalam qalbu kita. Kita biasanya suka sensitif ketika dibahas apa? Ciri-ciri orang soleh, ciri-ciri orang yang bertakwa, gitu di sana kita tuh. Kita sensitifnya juga ke sana. Tapi kalau disebut sifat-sifat neraka, penghuni neraka, ya orang-orang yang mereka tidak baik, kita nggak pernah sensitif ke arah situ. Tapi seorang sahabat Rasulullah yang sebenarnya beliau adalah orang yang paling jauh dari sifat tersebut. Karena ketika Rasulullah dikhabarkan oleh sahabatnya, Qais bin Thabit merasa bahwasanya ayat itu diturunkan kepada beliau. Nabi berkata, la bal huwa min ahlil jannah. Tidak. Itu ayat bukan diturunkan kepada Qais bin Thabit. Ya, tetapi justru Qais bin Thabit adalah ahlul jannah. Ya, ini juga satu sudut, satu pembahasan ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri orang-orang yang mereka mencintai Allah, mereka merasa bahwa surga itu nggak pantas untuk mereka. Bisa difahami para hadirin? Umar bin Khattab cukup populer ucapan beliau. Lau nada munadin minas sama innakum dakhilunal jannah ila rajulan wahidan la khiftu anahu. Dan kalau seandainya aku mendengar suara dari langit dan mengatakan semua penghuni surga, semua yang ada di dunia ini semua masuk dalam surga kecuali satu orang. Umar bin Khattab merasa bahwasanya yang satu orang yang nggak masuk surga itu adalah saya. Subhanallah. Nah, kira-kira kita di mana sekarang? Ya, kalau seandainya ada suara dari langit, semua penduduk yang ada di Denpasar ini, muslimnya semua masuk surga kecuali 3 orang. Merasa nggak kita 3 orang yang nggak masuk surga? Nah, merasa nggak mungkin lah saya nggak masuk surga. Saya paling rajin sholat 5 waktu, ikut kajian lagi. Ya, setengah jam sebelum iqamat sholat sudah hadir di masjid, masa kayak saya masuk neraka? Ya, kita suka sensitifnya ke arah-arah yang seperti itu. Kenapa ini semuanya? Seperti kita bahas tadi malam, para hadirin dan hadirat, lemahnya ilmu kita, lemahnya takwa kita, dan lemahnya keimanan kita. Sehingga kita merasa
Kitalah orang yang terbaik di antara semua manusia. Jadi ini tujuan kita belajar. Ini tujuan kita menuntut ilmu. Ya, hadirnya kita di majelis ilmu, posisikan diri kita sebagai pasien, jangan posisikan sebagai dokter. Karena dokter ketika hadir di pengajian, fungsinya untuk apa? Untuk dia ngobatin orang lain. Iya. Dan jangan kita posisikan kita dokter, posisinya pasien. Iya. Ketika posisi kita pasien, saya sedang sakit, sakit hati, penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki. Begitu juga penyakit-penyakit yang lainnya, sehingga saya ingin mencari obat di majelis ilmu. Ya, ini yang harus kita fokus. Inilah yang menjadi sebab kesuksesan dan keberhasilan para sahabat Nabi SAW ketika dididik oleh Nabi SAW. Ilmu itu berefek dalam diri mereka, dan efek ilmu itu memberikan sebab keistiqomahan mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebutkan beberapa kisah. Tidak ada satu bencana yang paling besar yang melanda umat Islam, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, melebihi dari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah, ini adalah musibah yang terbesar. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan, aku melihat kota Madinah ketika datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota ini adalah hari yang sangat terang, hari yang sangat menyenangkan. Dan tidak ada sesuatu yang pernah aku saksikan di kota Madinah, hari yang sangat mengerikan, gelap. Gelap bukan gelap dari sisi cahayanya, tapi ada sesuatu yang tidak menyenangkan sekali. Hari di mana wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Umar bin Khattab yang biasanya tegar, Umar bin Khattab yang biasanya beliau berada dalam kondisi siap dalam segala keadaan, tapi subhanallah, hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad telah meninggal, maka aku sembelih, aku bunuh dia. Rasulullah tidak meninggal. Nabi, beliau pergi sebagaimana perginya Musa dari kaumnya, dan Nabi akan kembali sebagaimana kembalinya Musa kepada kaumnya. Kemudian datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, melihat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal ataukah tidak. Dan ternyata beliau dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Ya, meninggal Rasulullah, Anda bisa bayangkan ya bagaimana meninggalnya Rasulullah. Kita kadang di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah kita, ya ada perselisihan sedikit antara A dan B, antara syekh dengan syekh berselisih. Ya, itu biasanya kita yang mundur. Ah, mereka berselisih. Ah, mereka begini. Ah, mereka begitu. Ya sudahlah, saya nggak mau ngaji-ngaji lagi. Faham? Ya, nah di sini para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu yang kita pelajari itu tidak berefek. Nah, kalau ilmu yang kalau ketika misalnya kita sehat, anak kita sehat, rezeki lancar, ya nggak ada masalah dalam hidup, kemudian kita istiqomah, biasa nggak? Biasa, karena itu kewajiban kita. Rajin sholat, rajin kajian, rajin semuanya, dalam kondisi kita nggak punya masalah. Iya, cuman seperti ayat yang saya sebutkan di awal, seseorang itu dikatakan istiqomah ketika diuji dan dicoba oleh Allah. Perhatikan bagaimana kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka mendapatkan musibah yang sangat besar. Berdiri seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyampaikan khutbah. Beliau mengatakan, "Man kana ya'budullah alladhi huwa fis sama' fa inna Allah hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, yang Allah itu berada di atas langit, maka Allah hidup selama-lamanya. Pesan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, para hadirin. Selama ini kita beragama untuk siapa? Selama ini kita beristiqomah untuk siapa? Kalau seandainya kalian istiqomah ialah untuk Allah, kalau selama ini kalian beribadah untuk Allah, kalau selama ini kalian berjuang untuk Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Tapi kalau selama ini kalian berjuang hanya untuk Nabi, kalian beribadah hanya untuk Nabi, bukan untuk Allah, ya sudah, Rasulullah telah meninggal. Apakah kalian akan meninggalkan agama ini dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan yang seakan-akan diajukan oleh siapa? Oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kepada sahabatnya.
Dan subhanallah, karena mereka telah dididik oleh Nabi SAW untuk menerima ilmu. Mereka dididik oleh Nabi SAW untuk mencintai Al-Quran. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar As-Siddiq, mereka berkata, seakan-akan ayat ini baru diturunkan kepada kita. Sebelumnya kita nggak pernah mendengar ayat ini. Alhamdulillah, Allah selamatkan mereka. Selamatkan mereka di tengah besarnya gelombang ujian dan cobaan. Bisa difahami para hadirin? Kasus yang kedua, tentunya setelah meninggal Nabi SAW, mulai sudah ada, pasti akan berbeda kondisinya ya di zaman Nabi SAW. Terjadi beberapa perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan Umar bin Khattab. Perselisihan itu sesuatu yang memang terjadi. Ya, dan tidak mungkin kita tidak akan berselisih. Tidak mungkin kita akan satu sama, semua kalimat sama, semua keinginan sama. Jangankan kita berbicara dengan orang lain, kita di rumah sama istri saja berbeda, betul nggak? Istri kita yang kita sudah menikah puluhan tahun, ada saja kita berbeda dengan dia. Ya, yang satu istri minta beli ini, si suami jangan dululah, kita beli ini dulu. Ya, nah ketika kita dengan istri kita tidak bisa menyamakan persepsi dalam banyak hal, bagaimana kita akan menyamakan dengan orang lain? Nah ini sesuatu yang nggak mungkin. Cuman paling penting ketika terjadi perselisihan, bagaimana seseorang itu bersikap bijak, itu sebenarnya yang paling penting. Ya, ketika terjadi perselisihan, bagaimana seseorang itu bisa bersikap dewasa. Kapan hal-hal perselisihan yang memang itu ada hak dengan batil, mana perselisihan yang itu sifatnya adalah apa? Ya, hal-hal yang memang seseorang itu masih mencintai walaupun terjadi perselisihan. Tapi saya sebutkan sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan tadi. Terjadi perbedaan pendapat di antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi, datang Hafsah anaknya beliau, dan kemudian beliau menangis karena melihat bapak beliau ditusuk oleh laki-laki tadi. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai anakku, tidakkah kau mendengar Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu akan diazab dikarenakan tangisan keluarganya. Dan demikian juga yang tersebutkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian terdengar itu dari telinganya Aisyah radhiyallahu taala anha. Terdengar dari telinga Aisyah. Aisyah berkata bahwasanya kedua orang ini tidaklah didustakan. Mereka adalah orang yang jujur. Tapi terkadang pendengaran itu bisa saja salah. Pendengaran itu bisa saja keliru. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, seseorang itu akan diadab dengan tangisan, keluarganya menangisinya adalah apabila dia orang yang kafir. Adapun orang beriman tidak. Itu difahami oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Berbeda dengan apa yang difahami oleh Umar bin Khattab. Apakah perselisihan itu membuat mereka ribut? Apakah perselisihan itu membuat mereka itu saling membekot dan lain sebagainya? Tidak. Karena perselisihan dalam masalah ilmu hal yang biasa. Ya, seseorang silakan dia menampakkan hujahnya, silakan menampakkan argumentasinya, tetapi kecintaan dia sesama muslimin, kecintaan dia sesama Ahlus Sunnah itu tetap harus terjaga. Harus tetap terjaga. Jangan nanti karena sedikit perselisihan, hal yang nggak perlu diperselisih kita perselisihkan. Kemudian terjadi keributan, kemudian dibuatlah kubu A, kubu B, kubu C. Ini menunjukkan pada hadirin dan hadirat kurangnya ilmu kita dalam memahami sebuah permasalahan. Iya, cuman masalah pakai peci nggak pakai peci jadi ribut coba. Masalah pakai peci nggak pakai peci ribut. Ya ciri-ciri seorang salafi harus pakai peci. Yang satu mengatakan enggak. Iya, ini kan sesuatu yang cukup memalukan. Seharusnya ilmu yang kita tuntut itu membuat kita tenang. Ilmu yang kita tuntut itu seharusnya membuat kita apa? Lapang dada. Justru ilmu yang kita tuntut membuat kita semakin sempit. Ini tidak lain karena ilmu yang kita tuntut belum tamat, nggak khotam. Ilmunya tanggung yang kita bicara kita sendiri ya. Padahal kalau kita membahas apa yang dijelaskan oleh para ulama begitu jelas, begitu gamblang. Ya, tapi alhamdulillah semakin kesini teman-teman dari kalangan Ahlus Sunnah sudah semakin dewasa. Hal-hal yang dulu sering dipeributkan sekarang sudah enggak lagi. Ya masalah macam-macam lah ya. Sudah semakin dewasa.
Ya, dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk terus menggali ilmu. Ilmu jangan stuck berhenti di satu titik. Ya, maukah para dai-nya, maukah para teman ikhwanya harus semangat belajar, jangan berhenti dalam satu titik. Ya, apakah bahasa Arabnya, apakah pembahasan fikihnya, harus terus kita gali, harus terus kita belajar. Jangan 20 tahun yang lalu, saya sering menyampaikan di kajian, 20 tahun yang lalu kita ikut kajian, 10 tahun yang lalu ikut kajian, berlalu 10 tahun, ya, bahasa Arab tidak ada yang dikenal kecuali Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Barakallahu fikum, wa fikum barakallah, Jazakallah khairan, wa anta jazakallah khairan. Subhanallah. Betul nggak? Hah? Hanya nggak nambah bahasa Arabnya. Begitu juga masalah fikihnya nggak nambah-nambah, nggak nambah-nambah. Inilah yang sebab menjadi kerusuhan, menjadi keributan. Kalau kita baca buku para ulama, kita lebih ya menelaah buku-buku para ulama, di situ kita lihat mereka itu biasa. Ada hal-hal yang buat kita luar biasa, ada hal yang seakan-akan kita sudah apa ya? Jadi sudah membuat pelanggaran yang besar. Padahal di kalangan para ulama kita biasa. Contoh misalnya, mungkin di Bali udah nggak lagi, sudah mungkin dewasa. Ya, ribut masalah apakah makmum harus kunut subuh ketika imam itu kunut subuh? Masih ribut nggak di sini masalah kayak gini? Nggak lagi ya? Nggak ya? Nah, atau memang sepakat semua nggak mau kunut? Ya kalau sepakat semua nggak mau kunut, ya sudah, nggak ada yang diributkan. Cuma masalahnya nanti ada yang mengatakan udah kunut subuh saja, itu mulai ribut. Kan begitu? Nah, kalau kita melihat, membaca penjelasan para ulama, para hadirin dan hadirat, hal ini cukup jelas. Antum baca fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, baca fatwa Imam Ahmad, baca fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa pendapat mereka ketika kita bermakmum di belakang imam yang kunut? Mereka menganjurkan untuk kita kunut subuh. Kita nggak cerita imam ya, kita ceritanya siapa? Makmum. Faham? Nah, ketika kita mendengar hal-hal yang seperti ini, jangan apa? Jangan curiga. Iya. Tetapi justru ini adalah menambah pengetahuan kita terhadap agama Allah. Saya punya filosofi kopi namanya. Ya, kalau ditanya sama orang Aceh, apa kopi yang paling nikmat? Atau kalau saya tanya sama orang Bali, apa kopi yang paling nikmat? Kopi yang paling top. Kopi apa? Kopi Bali ya. Itu paling top di dunia. Nggak ada kopi yang lebih enak dari kopi Bali. Ya, begitu juga orang Aceh, nggak ada kopi yang lebih nikmat daripada kopi Aceh, kopi Gayo. Kan begitu? Itu kan pengetahuan kita. Nah, ketika ada orang memberikan informasi kepada kita, di sana ada kopi yang lebih hebat, yang mungkin 1 kilonya bisa 30 juta. 1 gelasnya sekali minum bisa 500.000. Nah, ketika dapat informasi seperti ini, kita tolak atau kita, oh gitu ya. Berarti selama ini saya pikir kopi paling mahal itu kopi Bali di dunia. Ternyata ada kopi yang lebih besar, lebih mahal, lebih lezat, kopinya A misalnya. Iya, kita jangan tolak dulu, setidaknya kita fikir dulu. Paham ya? Ini urusan kopi. Banyak pengetahuan yang kita tidak ketahui tentang urusan kopi, apalagi urusan agama. Kalau kita sering mengatakan enggak, kalau seandainya saya belajar 1000 tahun, dari pagi sampai malam saya belajar, ilmu agama itu belum habis-habis. Sering nggak kita sampaikan? Sering nggak? Hah? Ilmu agama nggak habis-habis. Umur kita sekarang masih berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun? Iya. Nah, kira-kira kita belajar sehari berapa kali? Berapa hari kita belajar sehari? Hah? Sehari pun nggak ada. Mungkin kita belajar seminggu sekali. Iya, atau mungkin kita belajar sebulan sekali, itu pun sambil menghayal, nggak pegang buku tulis, nggak menulis. Kemudian kita menjadikan ilmu agama yang sangat luas ini barometernya kita. Paham nggak maksud saya? Pokoknya apa yang saya nggak tahu nggak benar, apa yang saya nggak pernah lihat salah, apa yang nggak pernah saya dengar dari guru saya keliru. Subhanallah. Padahal dia sudah mengatakan kalau seandainya saya belajar ya ratusan tahun setiap hari, ilmu tuh nggak habis, tetapi dalam prakteknya dia jadikan dirinya sebagai barometer. Ketika mendengar sesuatu yang berbeda dengannya sudah curiga. Ya, mendengar sesuatu yang nggak pernah dia dengar, wah ini sudah menyimpang. Nggak demikian cara kita memahami agama.
Ya, setidaknya walaupun kita nggak percaya, oh gitu ya. Cobalah saya cari lagi. Jangan langsung ditolak. Ya, karena sudah berapa buku ulama yang kita baca kira-kira? Berapa buku ulama yang kita baca? Hah? Ada 1000 buku ulama kita baca? Kitab Bulughul Maram yang paling dasar saja dalam fikih kita nggak khatam, belum pernah kita baca. Mungkin baca di awal pembahasan masalah tohroh, sudah selanjutnya keluar, udah nggak ngaji lagi. Tapi Masya Allah ketika ada orang menyampaikan sesuatu, langsung wah itu salah, itu keliru. Kamu dari mana tahunya keliru? Dari mana? Dari mana kamu tahu keliru? Lebih parahnya lagi, saya sering menyampaikan di kajian saya berbicara tentang diri kita sendiri. Ya, sering sekali kita mengatakan ini sesuatu yang nggak ada dalilnya. Sering nggak? Sering nggak? Ditanya sebuah masalah, oh ini nggak ada dalilnya. Kalau kita nukilkan kata Syekh Ibnu Utsaimin nggak ada dalil, wajar nggak? Wajar. Kita nukilkan fatwa Syekh Bin Baz nggak ada dalilnya, wajar nggak? Ini masalahnya kita sendiri ngomong nggak ada dalilnya. Nggak ada dalil dalam masalah ini. Kita sendiri. Nah kita tanya pada diri kita sendiri berapa hadis yang sudah kita hafal sehingga kita mengatakan nggak ada dalil dalam masalah ini. Berapa hadis kira-kira kita hafal? Berapa? Berapa kira-kira? Rata-rata berapa kita hafal hadis di sini? 50 ada? Banyak kali ya 50 ya. 25? Masih banyak? 10 ada ya? Nggak ada juga 10? Berapa? Ya udah 7 lah ya, 7 ya. Kita hafal hadis 7 hadis. Kemudian kita mengatakan masalah ini nggak ada dalilnya. Bisa saja dalilnya ke 8 yang belum kita hafal. Sadar nggak kita para hadirin? Atau bisa saja dalilnya pada hadis ke-7 tadi, kita cuman tahu tekstualnya saja, kita nggak tahu hadis tersebut dari mafhumnya, dari mafhum muwafaqahnya, dari mafhum mukhalafahnya, dari sisi penilaian. Ini kita nggak paham, cuman tahu teks, kemudian nggak ada dalilnya. Itu bukan bahasa kita. Bahasa pembahasan nggak ada dalilnya itu bahasanya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. Itu bahasanya Imam Bukhari, karena mereka sudah menghafal ratusan ribu hadis. Wajar mereka telah berguru dengan ribuan guru, telah mendatangi ribuan para fuqaha, dan telah menghafal ratusan ribu hadis. Kemudian dikatakan nggak ada dalil dalam masalah ini, wajar. Nah kita fikih nggak ada satupun tamat. Iya, hadis hafalnya 7, tapi gayanya gaya Imam Ahmad, nggak ada dalil masalah ini. Betul, itu ucapan salaf. Cuman siapa yang mengucapkannya? Jelas para hadirin? Ya logikanya begini. Saya baru datang ke Bali 2 hari. Kemudian saya ngomong, di Bali itu nggak ada orang jual ikan panggang, nggak ada. Kira-kira antum sebagai orang Bali ketahuin anak nggak? Ini apa baru 2 hari di Bali bilang nggak ada ikan panggang? Justru di sini begini dan begini, betul nggak? Kecuali orang yang lahir di Bali, besarnya di Bali, sampai jenggotnya putih di Bali, dia mengatakan nggak ada itu di Bali. Diterima nggak? Diterima. Jadi posisi kita dalam ilmu ini, posisi kita 2 hari di Bali atau sudah dari lahir di Bali? Mana posisi kita? Baru 2 hari kita di Bali, tapi sudah ngomong nggak ada ini di Bali. Itu logikanya, supaya kita lebih mudah memahami. Bisa difahami para hadirin, dan inilah terkadang menjadi sebab keributan A, B, C, dan D. Masya Allah, para fuqaha dalam tanda petik berdebat. Gak ada modal untuk dia berdebat. Apa modalnya? Gak ada. Dalilnya gak dihafal, kaidahnya gak dihafal, semuanya gak dihafal. Pokoknya tahu, yang namanya gak ada di zaman Nabi udah bid'ah semuanya. Iya, saya contohkan. Ini hal yang penting teman-teman semuanya. Saya sering menyampaikan di kajian. Saya ingin tanya sama antum semuanya. Antum ketika hari raya pulang kampung gak? Hari raya mudik gak? Mudik. Nah mudiknya antum hari raya bertemu dengan siapa? Ketemu keluarga, makan lontong, makan macam-macam. Nah bertemunya antum dengan keluarga ibadah atau enggak? Ibadah enggak? Ibadah. Nah sekarang saya ingin tanya, apa dalilnya dari Nabi SAW di hari raya pulang kampung? Apa dalilnya? Ada dalil enggak? Hah? Antum bilang yang namanya bid'ah sesuatu yang nggak dalil. Kita kan sering beda-bedain orang ya. Pokoknya nggak ada dalil udah bid'ah itu. Sekarang saya ingin tanya kepada antum semuanya. Antum pulang kampung di hari raya, ya menziarahi orang tua sampai kota Bali sepi.
Iya, ada yang pulang ke Surabaya, ada yang pulang ke Banyuwangi, ada yang pulang ke Solo, tutup toko, ya, kemudian karyawannya dapat THR. Ada nggak dalilnya, saya ingin tanya? Dari hadis Nabi SAW, pulanglah kampung di hari raya, tutuplah toko. Ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Tapi kenapa kita buat? Ya sudah, ini lebaran ini nggak boleh pulang kampung lagi, bid'ah nih pulang kampung. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Di sana para ulama ketika menentukan sebuah hukum itu dengan kaidah-kaidah. Ya, jadi ada sesuatu itu pembahasannya secara fikih, ada sesuatu itu pembahasannya secara usul fikih. Makanya para ulama ketika mereka menjelaskan apa itu manhaj salaf. Manhaj salaf adalah sesuatu hal yang itu bentuknya dipraktekkan sebagaimana dipraktekkan oleh para salaf kita terdahulu dari sisi pembahasan fikih. Tapi ada sesuatu hal yang tidak terjadi di zaman salaf, namun ada kaidah-kaidah salaf yang digunakan di sana, maka itu tidaklah menafikan atau tidak mengeluarkan seseorang itu dari daerahnya salaf. Itu penting untuk kita ketahui. Faham? Karena dengan itulah agar menyempitkan terjadinya perselisihan. Ya, perdebatan pakai masker atau nggak pakai masker. Perdebatan salatnya direnggangkan ataukah tidak direnggangkan. Ketika awal-awal masa Covid, ya, ada yang mengatakan itu nggak ada salafnya, nggak ada di zaman Nabi, merenggangkan soft dan lain sebagainya. Sementara dari sisi lain kita melihat para ulama kita, ulama-ulama besar kita, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan ulama-ulama yang lainnya, mereka justru menganjurkan. Nah, sekarang apa sebenarnya kaidah-kaidahnya? Disitulah harus kita pahami. Ya, bagaimana para ulama menentukan kaidah? Dari penjabaran yang kita ketahui dari para ulama, yang namanya manhaj salaf itu bukan hanya itu dipraktekkan kemudian plek kita praktekkan, itu pembahasan fikih. Tapi ada hal-hal yang tidak terjadi di zaman salaf, namun kaidahnya itu tidak keluar daripada daerah salaf, maka itu tetap dikatakan di dalam manhaj salaf. Bisa dipahami di sini? Saya sebutkan kaidah di dalam agama kita. Ketika Allah mensyariatkan sebuah syariat, ya, dan kemudian tidak dibatasi bagaimana bentuknya, maka itu kembali kepada uruf, itu kaidah. Allah memerintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk beribadah kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Allah tidak membatasi bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bagaimana bentuknya? Apakah harus diberikan mobil, diberikan motor, diberikan rumah, atau diberikan pakaian setiap saat, atau bagaimana? Tidak dibatasi. Nah, ketika tidak dibatasi, maka kembali kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Makanya di sana ada kaidah di sisi para ulama salaf, al-adatu muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Ketika adat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Sunnah, dan adat itu sudah dilakukan oleh jumhur atau kebanyakan muslimin. Nah, menjadi kebiasaan kita di Indonesia, di seluruh Indonesia, ada anak, dia punya orang tua yang masih hidup, yang orang tuanya itu bertetanggan kota dengan dia. Ya, antum tinggal di Denpasar, orang tua antum tinggal di Singaraja. Berapa jam kira-kira? Singaraja cuma 1,5 jam atau 2 jam. Hari raya nggak pulang kampung. Nah, kira-kira urufnya masyarakat kita di Bali ini, anak nggak pulang kampung ke rumah orang tuanya di hari raya, durhaka nggak? Hah? Kecuali kalau ibunya di Aceh sana, mungkin banyak hal, banyak kendala, butuh banyak uang, dia apalagi anaknya 7. Tapi itu ibunya di Singaraja, bapaknya di Singaraja, hari raya nggak pulang kampung. Nah, secara uruf itu bertentangan, terlarang atau tidak? Secara uruf atau enggak? Hah? Biasa. Ibu antum di Singaraja loh, antum nggak pulang kampung. Biasa di sini? Nggak biasa kan? Atau lebih dekat lagi dari Singaraja? Apa lebih dekat lagi ke Denpasar? Hah? Nah, Tambanan, antum nggak pulang kampung ke Tambanan hari raya. Kira-kira durhaka nggak? Hah? Ini anak ini ibunya masih hidup nggak pulang kampung di situ dia. Ini ada namanya uruf. Ya, walaupun secara fikih nas tidak datang dari Nabi, tapi secara kaidah itu berjalan di atas koridornya manhaj salaf. Bisa difahami? Dan inilah yang mungkin kita harus mempertajam kembali ilmu kita, agar perselisihan itu semakin mengecil, agar perselisihan itu akan menghilang. Walaupun memang itu nggak bisa kita hindari, namun setidaknya mengecilkan masalah. Disinilah butuhnya kita semua, para ustadz, para teman ikhwah semuanya,
semangat untuk menggali ilmu. Semakin dalam ilmu kita, insya Allah kita akan semakin bijak. Ya, perhatikan apa yang terjadi setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akan memerangi orang-orang yang mereka tidak mau membayar zakat. Sampai-sampai kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya di zaman Nabi Rasulullah mengambil zakat dari pengekang kuda, maka aku akan perangi mereka sampai mereka mengeluarkan zakat. Dari mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala memahami nasnya demikian akan kita sebutkan. Datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memahami nas secara fikih, secara dohir hadis. Kata Umar bin Khattab, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau ingin memerangi manusia yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah Nabi telah berkata dalam hadisnya, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Perhatikan baik-baik. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau seandainya mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga mereka dari dariku darah dan harta mereka. Kemudian kenapa kau perangi mereka? Terjadi perselisihan enggak? Masalah besar atau masalah kecil? Besar ini masalahnya. Dan yang berselisih juga orang-orang besar. Tapi mereka bukan besar saja namanya, tapi besar juga ilmunya, dan suci juga hati dan jiwa mereka. Iya, yang akhirnya dalam waktu sesingkat mungkin selesai masalah. Kita ada masalah kecil, masalah yang nggak perlu diperdebatkan, kadang tahunan nggak selesai-selesai. Tahunan nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena qillatul ilmnya saya dan ada hati kita yang kurang baik. Bisa difahami? Ini masalah besar terjadi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar, iya, seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Di antara bentuk konsekuensi yang harus dia lakukan adalah apa? Membayar zakat. Karena itulah rukun iman atau rukun Islamnya seseorang. Dan konsekuensi dia beriman kepada Allah, dia harus membayar zakat. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mengambil nas dari sisi apa? Dari sisi mafhumnya. Nah, Umar bin Khattab mengambil dalil dari sisi apa? Dari sisi zahirnya. Paham di sini? Maka kembali seperti saya sebutkan tadi, kita terkadang menghafal hadis cuma tekstualnya saja, nggak mengerti apa kandungan dari hadis. Kemudian berani mengatakan ini masalah nggak ada dalilnya. Bisa difahami para hadirin? Dan karena memang Umar adalah orang yang mencintai ilmu, datang penjelasan dari Abu Bakar Siddiq, sudah beliau terima. Langsung beliau terima. Dan beliau mendukung apa yang dilakukan oleh siapa? Bakar Siddiq. Kita cerita kita ya. Lagi-lagi saya sudah memberikan SOP-nya tadi. Ketika kita membahas sesuatu, kita larinya ke kita. Jangan untuk pikir, kayaknya kayak si fulan itu dibahas tadi. Jangan. Kita larinya ke kita. Faham di sini? Kita larinya ke kita. Ya, ketika seseorang terkadang kita punya kedudukan, kemudian omongan kita nggak didengar dan lain sebagainya, sudah kita berkembang biak sudah. Tahu nggak berkembang biak? Ya misalnya dia punya pesantren nggak cocok, udah berkembang biak. Kalau seandainya membuat pesantren dalam arti kata ini memang dibutuhkan, dibuka lagi di sana dibutuhkan, dibuka lagi, hal yang baik. Ini terkadang di sini saja, ya istilahnya kita kekurangan orang untuk mengurusinya karena nggak sependapat, berkembang biak. Paham nggak berkembang biak namanya? Iya, ini kadang-kadang para hadirin dan hadirat butuhlah kedewasaan dari kita semuanya. Iya, Umar bin Khattab orang besar. Saran beliau sering turun wahyu. Tapi ketika penjelasan dari Umar bin Khattab, kita nggak pernah tahu Umar bin Khattab kemudian saling ribut dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal ini masalah besar yang terjadi di kalangan mereka. Tidak lain karena kuatnya ilmu mereka, dan yang kedua bersihnya hati mereka. Sehingga mereka mudah untuk sami'na wa ata'na. Dan terakhir, dengannya saya tutup pengajian kita di malam hari ini, di subuh hari ini, dan ini petanda apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, tanda Allah mencintai mereka. Allah memberikan taufik kepada keduanya. Allah memberikan kepadanya ilham sehingga mereka tidaklah membuat mereka ribut karena hidayah yang Allah berikan kepada mereka, kecintaan mereka kepada Allah, dan Allah juga mencintai mereka. Yang terakhir para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, fitnah yang semakin dahsyat terjadi setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan terbunuhnya
Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya, yang tadinya hanya ada orang munafikin dan musyrikin, di zamannya Ali bin Abi Thalib sudah muncul kelompok Nasibiyah, sudah muncul kelompok Syiah, sudah muncul kelompok Khawarij. Sekte-sekte sudah semakin banyak. Ya, Nasibiyah mereka memerangi Ahlul Bait. Mereka benci kepada Ahlul Bait. Orang Syiah menuhankan Ahlul Bait. Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya, syahid yang ingin kita sampaikan, banyaknya perpecahan yang terjadi di kalangan mereka pada waktu itu. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut semua kelompok-kelompok tadi. Tidak bersama Khawarij, tidak bersama Syiah, tidak bersama Nasibiyah. Kenapa? Padahal kelompok Khawarij, orang-orang berkumpul di Haruriyah pada waktu itu ribuan orang. Gak ada satupun sahabat Nabi yang terlibat bersama mereka. Gak ada satupun sahabat Nabi yang ikut-ikutan mereka. Sampai-sampai Abu Bakar, sampai-sampai Abdullah ibn Abbas berkata, aku datang dari sisi sahabat Nabi dalam keadaan gak ada satupun sahabat Nabi bersama kalian. Kalau kita berbicara tentang zuhudnya mereka, kita berbicara tentang ibadahnya mereka, mungkin kalau kita punya masalah dengan teman-teman kita, nyebrang kita ke sana. Ya, sebulan kita nyebrang sana sudah mulai nyerang sini. Apa itu mereka sholatnya enggak malas-malasan, sholat sunnah enggak kadang. Ini mereka sholatnya rajin, zuhud, dunianya enggak mereka pikirkan. Kan begitu. Karena ketika datang Abdullah ibn Abbas pada waktu itu, para hadirin, datang Abdullah ibn Abbas, beliau memakai baju yang sangat indah. Kemudian kata mereka, wahai Ibnu Abbas, engkau adalah saudara anak pamannya Rasulullah. Engkau sahabat Nabi, pakaian engkau seperti ini. Kami yang bukan sahabat Nabi saja, yang gak pernah melihat Rasulullah, hidup kami lebih zuhud dibandingkan engkau. Seakan-akan itu yang mereka sampaikan. Wajah mereka pucat karena banyaknya sholat malam dan banyaknya mereka berpuasa. Subhanallah. Ya. Tetapi bersama dengan itu para hadirin, mereka menyimpang. Mereka sesat dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman syahid yang ingin kita sampaikan, gak ada satupun sahabat Nabi bersama mereka. Tidak bersama Syiah, tidak bersama Nasibiyah, dan juga tidak bersama kelompok Khawarij. Kenapa? Karena kuatnya ilmu para sahabat Nabi SAW dan bersihnya hati mereka. Ini sekarang Ali kan digoyang pemerintahannya. Digoyang nggak? Digoyang. Iya. Nah, ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang orang-orang yang mulia, yang kedudukannya juga di bawah Ali sedikit, Thalha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, tapi nggak ada bersama dengan itu mereka ingin bergabung dengan orang Khawarij supaya bisa menjatuhkan Ali bin Abi Thalib. Nggak ada, karena bersihnya hati mereka, sucinya jiwa mereka. Walaupun ada hal lain mereka perselisihkan, berselisih nggak? Thalha bin Ubaidillah dengan Aisyah berselisih dengan Ali, berselisih kan? Pada perang Jamal, pada perang Siffin. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan orang Khawarij, nggak ada Aisyah atau Thalha bin Ubaidillah karena merasa mereka punya masalah dengan Ali, gabungnya ke sana, nggak ada. Karena memang mereka para hadirin dan hadirat berjalan di atas ilmu, berjalan di atas kaidah agama, berjalan di atas taufiknya Allah. Ini petanda, saya ulangi kembali, Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Allah istiqomahkan mereka di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita di subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu taala a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada, kalau tidak ada, hadirin dan hadirat, saya tutup kajian di subuh hari ini. Dan sebelum saya tutup, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada engkau kematian, sampai datang kepada engkau keyakinan, yaitu matinya kita. Jadi kalau kita tanya sampai kapan saya harus bersabar dengan istiqomah di jalan Allah, sampai waktu yang paling terdekat. Kalau seandainya kita mati nanti siang, udah sampai nanti siang. Kalau seandainya kita masih besok pagi, ya sudah sampai besok subuh. Kalau seandainya kita matinya bulan depan, ya sudah sampai bulan depan. Ya, tidak lama. Tidak lama. Hanya batasannya kematian kita.
Dan bersama dengan itu para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kalau kita melihat syariat Allah itu tidak banyak. Dalam arti kata yang Allah wajibkan kepada kita lebih sedikit daripada hal yang tidak wajib. Hal yang Allah haramkan kepada kita lebih sedikit daripada hal-hal yang halal. Jelas kan? Hal yang halal lebih banyak daripada hal yang haram. Sehingga jalan-jalan untuk kita istiqomah, jalan-jalan untuk kita bisa masuk dalam surga sebenarnya terpapang sangat luas. Tinggal mau ataukah tidak mau kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.